kemuliaan dan kehinaan makhluk manusia. Pada suatu malam yang penuh hikmat, di sebuah masjid kecil yang diterangi cahaya lampu temaram, Abu Ahmad berdiri di hadapan jamaah yang duduk rapi mendengarkan. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia memulai tausiahnya. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 5. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Makkah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, neraka. Abu Ahmad berhenti sejenak, membiarkan gema ayat tersebut menyentuh hati setiap pendengar. Ayat ini, saudara-saudaraku, menegaskan dua kenyataan besar tentang manusia. Potensi kemuliaan tertinggi dan ancaman kehinaan yang paling rendah. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat mulia jika akhirnya ada yang masuk ke dalam kehinaan? Jawabannya terletak pada pilihan manusia itu sendiri. Ada dua kategori manusia menurut ayat ini. Pertama, manusia, fi ahsanit taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk dan kedudukan terbaik, fi ahsanit taqwim. Allah memberikan manusia akal, hati, dan fitrah yang mencintai kebaikan. Dengan potensi ini, manusia bisa menjadi pencinta kebaikan, amalan syolihan, dan penegak kebenaran, as-syodikin. Mereka yang berjalan di atas jalan ini, memenuhi tujuan penciptaan, akan mendapat pahala yang tak terputus. Abu Ahmad memandang jamaah dengan tatapan lembut. Namun, saudara-saudaraku, ada sisi lain dari manusia yang perlu kita waspadai. Kedua, manusia, asfala sa'afilin. Ketika manusia melupakan status dirinya sebagai hamba Allah, ia berbalik dari fi ahsanit taqwim menuju asfala sa'afilin. Kehinaan ini terjadi ketika manusia mendustakan perintah dan larangan Allah. Mereka yang mendustakan nikmatnya adalah orang-orang yang kadzab, menolak kebenaran dan melanggar fitrah mereka sendiri. Inilah manusia yang memilih jalan kehancuran. Abu Ahmad menghela napas, membiarkan pesan itu meresap dalam hati para pendengar. Mendustakan nikmat Allah adalah akar dari kehinaan. Ketika manusia lupa akan alasan penciptaannya, ia kehilangan arah. Ia melupakan bahwa ibadah dan penghambaan kepada Allah adalah tujuan utamanya. Pilihan yang menentukan. Dengan nada yang lebih tegas, Abu Ahmad melanjutkan, saudara-saudaraku, hidup ini adalah tentang pilihan. Setiap pilihan kita membawa kita lebih dekat kepada kemuliaan atau kehinaan. Allah telah memberikan kita panduan yang jelas melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah jalan untuk menjaga kemuliaan kita sebagai makhluk Allah. Namun, jika kita berpaling dari panduan ini, maka kita menjauh dari fitrah kita sendiri. Akhirnya, kita menjadi manusia yang terjerumus ke dalam asfala sa'afilin. Inilah kehancuran yang pasti. Merajut kemuliaan. Abu Ahmad mengakhiri tausiahnya dengan ajakan yang penuh harapan. Marilah kita menyelaraskan hidup kita dengan tujuan penciptaan kita. Jadikan takwa sebagai landasan dan tujuan kita. Setiap langkah menuju ketaatan kepada Allah adalah rajutan kemuliaan yang akan membawa kita kepada derajat yang tinggi di sisinya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia dan menjauhkan kita dari kehinaan. Ingatlah selalu, saudara-saudaraku, kita diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Pilihan kita hari ini akan menentukan tempat kita di akhirat kelak. Dengan senyuman penuh doa, Abu Ahmad menutup tausiahnya. Jamaah mengangguk penuh penghayatan, dan suara lirih doa menyertai malam yang penuh pelajaran tersebut. Allahumma amin.